Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini bertepatan dengan Ahad 27 Juni 2021. Kita sempat hadir pada rangkaian kegiatan rapat kerja wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan tajuk webinar nasional Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, topik strategi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas akan segera dimulai. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di room walau dalam kondisi daring ya. Kita ketemu dalam kondisi daring ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah kita memulai kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawal kegiatan webinar nasional Ikatan Guru Indonesia IGI Provinsi Sulawesi Selatan, maka acara kami serahkan ke Ibu Moderator, Ibu Andi Tenri. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Ya, tes. Ya, baik, mohon. Ya, mohon kesabaran. Persoalan teknis untuk virtual adalah hal yang biasa. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Rahman yang berada di tempat yang berbeda. Dan salam hormat, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sampai pada tema seminar nasional dengan tema strategi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Baik, di samping saya, salam hormat Pak, ada Pak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Dr. Haji Abdul Halim Muharram, dan di samping beliau ada Ibu Ketua IGI Provinsi Sulawesi Selatan, dan guru-guru hebat Bapak Ibu yang mewakili kabupaten kota yang hadir secara tatap muka bersama kita semua di lokasi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tidak lupa juga saya sampaikan salam hormat untuk pemateri kita pada hari ini. Ada 3 pemateri. Pertama, Pak Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Pemateri kedua, Dr. Haji Abdul Halim Muharram, Kepala LPMP Sulawesi Selatan. Dan pemateri ketiga, Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13,
anggota BSNP, Ketua Badan Musyawarah Pengurus Swasta BMPS. Baik, selanjutnya untuk pemateri pertama, silahkan Bapak Danang Hidayatullah menyampaikan materinya. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Musyawarah Pengurus Swasta dan juga anggota BSNP Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan. Yang kami hormati Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Wilayah IGI Sulawesi Selatan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus IGI Sulawesi Selatan, beserta jajaran baik dari Ketua Daerah Sulawesi Selatan, beserta pengurus, juga para Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan se-IGI Sulawesi Selatan, juga teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus IGI wilayah Sulawesi Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kanda Wahid Nara selaku Wakil Ketua Umum IGI wilayah, selaku Wakil Ketua Umum IGI untuk regional Sulawesi, yang juga sebelumnya merupakan Ketua IGI wilayah Sulawesi Selatan. Tentu Kanda Wahid Nara dengan dedikasi yang tinggi, perjuangan, integritas sangat kami apresiasi, dan pada periode ini Kanda Wahid Nara dipercaya untuk dapat membantu di kepengurusan IGI Pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi antara IGI Pusat dan IGI wilayah Sulawesi Selatan terus berjalan dan bisa memberikan kebermanfaatan secara luas, bukan saja tingkat wilayah tapi juga tingkat nasional. Baik teman-teman pengurus IGI Sulawesi Selatan dan juga ketua-ketua daerah pengurus di IGI Sulawesi Selatan serta para peserta webinar, sebetulnya hari ini saya hanya opening, memberikan pengantar dari tema yang sudah diberikan oleh panitia terkait dengan PTM. Nanti para narasumber, Bapak Ketua LPMP dan juga Ki Saur nanti akan lebih dalam mengupas terkait materi yang sudah diberikan oleh panitia. Bapak Ibu peserta webinar, Ikatan Guru Indonesia di periode ini memiliki visi misi yang bukan saja 2-3 tahun, tapi memiliki visi 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun ke depan, yaitu terkait dengan bagaimana kita di Ikatan Guru Indonesia bisa melebarkan kebermanfaatan kita, bisa memperdayakan potensi-potensi anggota dan pengurus IGI di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa terbang lebih jauh ke tingkat dunia, sehingga kita harapkan organisasi IGI ini organisasi profesi yang bisa berkelas dunia, yang adaptif, inovatif, dan progresif. Juga bisa bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama terkait dengan international minded, bagaimana kita membuka pikiran kita, gerakan kita untuk lebih bisa mendunia, mengisi ruang-ruang kosong, kompetensi-kompetensi kita yang kita anggap masih kurang untuk bisa menembus dunia.
Di antaranya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita dalam bahasa Inggris, kemudian dalam teknologi, dan banyak hal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kata kunci kedua adalah terkait dengan perubahan, bahwa Ikatan Guru Indonesia menyikapi perubahan ini tentu dengan 3 hal. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa berinovasi, bagaimana kita juga bisa berbudaya. Jangan sampai teknologi yang kita pelajari justru menggantikan posisi kita sebagai guru. Kemarin saya di salah satu webinar sempat mengatakan, siapa yang mengontrol di era perubahan, di era zaman saat ini? Kita yang dikontrol oleh teknologi atau kita yang mengontrol teknologi? Ini jawaban ini tentu kita serahkan kepada Bapak Ibu guru semua. Siapa yang mau mengontrol perubahan zaman? Tentu Bapak Ibu semua meyakini bahwa guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tapi itu mungkin saja terjadi kalau kita tidak mau selaras dengan perubahan, tidak mau mengupgrade diri kita, update diri kita dengan perkembangan, dengan perubahan, dengan kekinian, sehingga kita bisa-bisa kita tertinggal oleh zaman. Kemudian kata kunci ketiga adalah terkait dengan sinergi. Bagaimana kita bisa mensinergikan gagasan pikiran kita dengan semua elemen, baik itu pemerintah, swasta, atau instansi-instansi lain, dan juga yang paling penting adalah kita bersinergi dengan organisasi profesi guru. Apapun itu organisasi profesinya, baik PGRI, Bergunung, FGSI, FGI, FGI, semua organisasi profesi guru yang ada di Indonesia, hendaknya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, karena kita dituntut untuk memahami terkait dengan era perubahan yang kita sering sebut dengan era disrupsi. Kalau dilihat di kamus, disrupsi berasal dari kata bahasa Inggris disruption, yang artinya tercabut dari akarnya. Bahwa keadaan zaman, keadaan yang saat ini kita rasakan itu senantiasa berubah dengan cepat dan bisa saja menggantikan apa yang sudah ada dengan hal-hal baru. Bapak Ibu peserta webinar, berbicara tentang kondisi saat ini, tentang perubahan, kemudian tentang strategi-strategi kita menghadapi perubahan, kita juga dihadapkan dengan yang kita sering sebut dengan disparitas pendidikan. Yang pertama bukan saja tentang disparitas di segi geografis, tapi juga banyak hal yang sangat mengakar, sangat dalam terkait dengan fasilitas, ya, infrastruktur, kemudian terkait dengan kompetensi guru, terkait dengan manajemen, dan banyak hal. Dalam banyak penelitian disebutkan bahwa metodologi atau strategi yang pas untuk bisa kita jalankan di masa saat ini itu tidak bisa berpatokan pada satu strategi pembelajaran. Maka hendaknya kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan trial error. Jadi sebanyak apapun platform yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang ditawarkan, atau mungkin teknologi-teknologi baru yang datang dan singgah, hendaknya kita mencoba minimal kita mengetahui dan memahami sehingga kita tidak tertinggal oleh zaman. Dari sekian banyak penawaran-penawaran atau platform pembelajaran yang kita ketahui, nanti kita akan memilih sendiri mana yang paling pas untuk pembelajaran kita di sekolah. Bukan mana yang paling baik, tapi bagaimana kita mencari yang paling pas. Karena di era saat ini, differentiation atau tingkat diferensiasi
bagaimana kita mengetahui karakteristik murid, bagaimana kita melihat peluang yang pas untuk diterapkan, ini sangat sulit. Dari penelitian Kemdikbud, selain kompetensi guru, ternyata guru dalam hal pedagogi yang paling rendah bukan cara mengajar, strategi mengajar, tapi tentang tingkat pengetahuan untuk menerapkan diferensiasi. Bagaimana guru bisa benar-benar pas mengetahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga strategi metode pembelajaran yang diterapkan pun hendaknya berbeda. Dalam artian, Bapak Ibu guru bisa melihat lebih jauh tentang siapa sebetulnya murid kita. Karena sesungguhnya apapun metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang kita terapkan di masa ini, kita harus paham betul bahwa muaranya adalah student center. Bagaimana kita bisa menciptakan, bisa mengajak, memfasilitasi murid-murid kita dengan hal-hal kebaruan, dan juga bisa mengeksplor pengetahuan-pengetahuan mereka dari pengetahuan yang bukan saja bersumber dari kita, tapi bersumber dari pengetahuan luas. Itu makanya di saat ini saya mendorong sekali Bapak Ibu untuk bisa mengetahui tentang pentingnya inquiry cycles. Bagaimana kita bisa mendorong murid-murid kita menjadi inquirer. Mengapa? Karena inquirer berjiwa merdeka. Sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kemdikbud terkait dengan merdeka belajar. Murid-murid yang memiliki perilaku inquirer yang baik, dia akan serta-merta bisa mengeksplorasi pikiran, kreativitas, dan produktivitasnya, sehingga membuka ruang-ruang pengetahuan baru yang dihadirkan oleh murid. Dan sesungguhnya ini adalah bagian kita untuk mendorong murid-murid kita, dan kita juga guru didorong untuk memiliki innovative behavior, menciptakan inovasi-inovasi, menciptakan kebaruan-kebaruan, dan menawarkan sesuatu yang berbeda. Di zaman ini, pergerakan apapun itu begitu cepat. Tanpa kita mengupgrade diri, tanpa kita mengetahui posisi kita ada di mana, kita tidak bisa merefleksikan sesungguhnya kita ini siapa, kita mau kemana, dan visi kita apa. Sebagai guru, kita tidak bisa bergeser dari tujuan utama kita. Bukan saja mengajar, tapi juga mendidik. Karena mengajar dan mendidik sesuatu yang berbeda, sesuatu yang perlu kita pahami bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, terakhir, sebelum saya mengakhiri ini, ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang pernah dituliskan oleh Rogers terkait dengan bagaimana kita bisa menerima proses-proses dari tahapan kebaruan untuk menerima perubahan dari teknologi yang kita rasakan. Pertama ada tahap pengetahuan atau knowledge, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui berbagai informasi tentang kebaruan, tentang teknologi-teknologi terkini. Yang kedua adalah proses persuasi atau persuasion. Bagaimana inovasi yang ada dalam teknologi ini bisa kita sukai atau kita bisa menyenangi dengan produk-produk yang ada ini. Tentu ini memiliki tahapan yang sangat panjang, belum tentu semua orang mau terbuka terkait dengan perkembangan teknologi ini. Tapi pikiran yang terbuka ini bisa membuka ruang-ruang untuk lebih melangkah maju ke depan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan decision. Bagaimana setelah banyak produk-produk teknologi yang kita ketahui itu, kita memutuskan
untuk menggunakan satu produk atau beberapa produk teknologi sehingga bisa mensupport kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, tahap implementation, yaitu tahapan inovasi, bagaimana kita bisa menerapkannya di sekolah dan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah tahap confirmation, bagaimana penerapan teknologi itu dapat juga menguji dan menguatkan apa yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu, jika kita ingin merubah dunia, mulailah rubah dari pikiran kita. Karena pikiran yang terbuka adalah jendela untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Bersama IGI, kita terus bergerak, menggerakkan untuk perubahan. IGI organisasi independen yang kita tidak terjun ke dalam politik praktis, kita fokus pada visi turut keteraan dan berinovasi untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan salam dari jauh dari sini, insya Allah jika sempat nanti saya akan beranjak ke Makassar. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tenri. Ya, baik. Selanjutnya untuk pemateri kedua dari Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram. Silahkan Pak, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Bu Andi Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPPI Pusat, alhamdulillah hadir bersama dengan kita walaupun melalui virtual ini, tapi kedekatan rasanya alhamdulillah. Oleh karena itu berbahagia rasanya bersama dengan seluruh jajarannya yang hadir. Dan saya hormati sahabat saya dari materi dari SMK, dari SMP, Pak Paut, dan insya Allah bersama-sama dengan kita. Dan terkhusus pemilik kegiatan pada hari ini yang baru saja secara langsung saya diri pelantikan pengurus wilayah IGI Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Arpiani. Ibu Arpiani bersama dengan seluruh pengurus telah dilantik oleh pengurus pusat. Kemudian sekarang kita berada pada suasana mencoba melahirkan sebuah persamaan persepsi terkait dengan strategi pembelajaran tatap muka. Dan Bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana strategi dengan pembelajaran tatap muka ini yang seiring dengan situasi terkini, saya kira kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang kesannya tidak garis lurus dengan apa yang menjadi perhitungan kita.
dari awal Pak Menteri memang sudah membuka pembelajaran tatap muka mulai Januari. Tetapi dengan harapan bahwa kebijakan itu merupakan kewenangan tindak lanjut ketika Pak Menteri sudah membuka untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka itu dengan cara terbatas, tetapi itu pun ditentukan oleh kewenangan Bapak Gubernur sebagai penguasa wilayah di provinsi. Dan seiring dengan itu saya kira di sana ada Satgas Covid yang juga senantiasa berkolaborasi. Selanjutnya, sekalipun provinsi membuka jalan untuk tatap muka, kemudian ketika pemerintah kabupaten kota tidak melanjutkannya, makanya itu juga tidak akan bisa dilakukan. Seterusnya, saya kira sekalipun kabupaten kota telah membuka, ketika satuan pendidikan tidak memiliki keberanian, saya kira juga tidak akan bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Bahkan sekalipun satuan pendidikan membuka, ketika ada orang tua yang tidak berkenan untuk diizinkan anaknya menghadiri pembelajaran tatap muka itu, maka itu pun yang terjadi. Nah, kita berharap di 1 Juli ini dengan pertimbangan bahwa mulai Januari mudah-mudahan kondisi COVID itu bisa menurun. Tapi apa yang terjadi bahwa sekarang kita dapat ada varian-varian baru lagi dengan kehadiran varian Delta ini, yang 1 kali jren ini bisa berimbas pada 8 minimal. Ini sesuatu kejadian yang sangat memang membuat kita perlu waspada dan sangat hati-hati. Kalau di Jakarta sekarang ini adalah sudah lockdown. Tapi insya Allah Sulawesi Selatan mudah-mudahan bisa ada proses pengendalian. Namun demikian teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, dalam kebersamaan kita dengan kehadiran IGI ini, Ikatan Guru Indonesia ini, sejak terjadinya penghentian pembelajaran tatap muka ini yang digantikan dengan pembelajaran jarak jauh, lalu banyak hal yang menjadi kekhawatiran oleh banyak pihak, termasuk masyarakat kita, bahwa ketika proses pembelajaran ini tidak segera ada tatap muka, maka tidak ada jaminan bahwa anak-anak kita sebagai pelanjut generasi ke depan bisa melahirkan sebuah proses dalam penanganan masalah-masalah yang ada di negara ini dengan kekuatan yang tidak berbasis pada pengendalian karakter atau pembinaan dan tidak cukup dengan hanya kekuatan pengetahuan semata. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran tatap muka ini mau tidak mau harus dilakukan secara bersegera. Tetapi di lain sisi bahwa COVID ini masih dalam kondisi kita berada dalam suasana kewaspadaan, sehingga apa yang menjadi saran oleh pemerintah senantiasa memperhatikan protokol kesehatan mulai dari 3M sampai 5M. Itu saya kira patut kita jadikan sebagai acuan. Di lain sisi, salah satu strategi kita supaya anak-anak didik kita bisa terkendalikan apa yang menjadi kekhawatiran oleh banyak pihak, maka pembelajaran tatap muka ini perlu kita butuhkan sebuah strategi untuk pelaksanaan itu. Sehingga diberi kewenangan oleh baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun pihak satuan pendidikan dengan program pembelajaran tatap muka ini yang akan dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, perlu dibuatkan sebuah strategi.
Seperti apa? Saya kira itu terpulang pada kondisi situasi masing-masing kabupaten sekolah. Secara khusus di Sulawesi Selatan ini kami sebenarnya sudah melakukan pengecekan. Ada berapa sekolah yang bersedia melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dari data yang kami dapatkan dari kabupaten, memang untuk jenjang SMA, SMP, dan SD itu belum sampai 50%. Itu sekitar 42-43. Kecuali SLB. SLB memang sudah mencapai 60% yang ingin tatap. Tapi di lain sisi, Bapak dan Ibu sekalian, penyampaian data secara real oleh pihak daerah, kalau kita mencoba membentangkan garis lurus dengan apa yang menjadi perlakuan, ternyata tidak sedikit kabupaten itu sesungguhnya sudah melakukan tatap muka. Saya contoh kecil ini Sopeng itu telah melakukan pembelajaran tatap muka walaupun sifatnya terbatas. Tetapi sebagai referensi untuk kita, karena memang kabupaten yang bersangkutan memang mempersiapkan segala sesuatunya kemungkinan yang terjadi, kemudian menyiapkan strategi-strategi kedekatan pelayanan yang lebih strategis. Satu diantaranya pemerintah kabupaten menyiapkan rumah sakit yang memang bertaraf menengah ke atas, kualitasnya sangat terjamin. Kemudian pelayanan dalam bentuk fasilitas ambulans dan seterusnya, petugas kesehatan standby, kemudian piket setiap hari memang disterilkan. Nah, ini adalah sebuah upaya-upaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang secara simultan dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tetapi tidak semua kabupaten mampu melakukan seperti itu. Sehingga memang masih kita tahu ada kabupaten-kabupaten tertentu atau wilayah tertentu yang memang sangat-sangat hati-hati untuk melakukan tatap muka ini. Apalagi kalau tidak mendapat rekomendasi dari Satgas, tidak ada yang berani melakukan. Tetapi dengan kekhawatiran dari kita semua terkait dengan pembinaan anak didik kita ini, maka pemerintah pusat memberi ruang untuk kita melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bagaimana bentuknya? Kita berharap pemerintah kabupaten atau dari satuan pendidikan senantiasa membuat sebuah rujukan atau membuat sebuah acuan atau membuat sebuah panduan dengan sejalan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam proses pemberian pelayanan pembelajaran pada anak didik, sesungguhnya ada 3 pengendali yang sangat menentukan proses pembelajarannya. Ada 3 spektrum yang menentukan dalam proses pembelajaran, yaitu adalah guru, kemudian kepala sekolah, kemudian satu diantaranya adalah pengawas. Nah, ketika ketiganya ini bersepakat untuk melakukan pelayanan pembelajaran dengan tatap muka, dengan sebuah kesepahaman sesuai dengan kondisi, saya kira selalu ada solusi. Karena itu kita berharap dari ketiga unsur ini betul-betul melakukan analisis-analisis tertentu di masing-masing satuan pendidikan, kemudian dengan sendirinya melahirkan sebuah program bagaimana melakukan pembelajaran tatap muka ini, walaupun sangat-sangat terbatas. Terbatas berarti dalam artian bahwa semua siswa mendapatkan walaupun dalam kesempatan yang tidak sama dengan pada saat tidak ada pandemik seperti ini. Sehingga Ibu dan Bapak sekalian,
ketika pembelajaran tatap muka ini dilakukan, maka satuan pendidikan yang menjadi tugas tanggung jawab dari kepala sekolah itu satu diantaranya adalah dipastikan bahwa para pengajar atau pendidik sesuai dengan program pemerintah bahwa sudah ada rekomendasi bahwa telah melakukan vaksin. Melakukan vaksin saja tidak cukup, tetapi selalu ada kontrol dan menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian pada saat proses persekolahan berlangsung, saya kira ada 4 sisi yang perlu kita juga amati. Satu diantaranya bahwa seperti apa kondisi siswa di saat di rumahnya. Sebab ketika di rumahnya ada yang terdampak, ada yang terpapar, dengan sendirinya pihak sekolah harus membatasi anak yang bersangkutan. Selanjutnya pada saat berangkat dari rumah ke sekolah, saya kira juga perlu ada pengawalan atau ada pemantauan dari pihak sekolah. Seperti apa pada saat pemberangkatan dari rumah ke sekolah, apakah itu diantar, apakah itu dia naik angkot sendiri, dan pada saat diangkot atau pada saat di taksi, dia berada pada posisi seperti apa, dan itu semuanya terpantau. Yang ketiga, seperti apa ketika dia di sekolah. Ada di sekolah, dan saya kira di sekolah ini seperti yang disarankan sudah disiapkan berbagai fasilitas, bahkan pengaturan jarak antar siswa, kemudian lama jam mengajar, tidak seperti ketika saat normal. Tapi proses pembelajaran itu sudah berlangsung. Nah, saya kira semua itu adalah menjadi strategi-strategi dalam meminimalisir apa yang menjadi keraguan atau kekhawatiran oleh masyarakat kita. Yang keempat adalah pada saat pulang. Sehingga 4 sisi ini seperti apa di rumah, seperti apa pada saat dia berangkat, seperti apa dia di sekolah, seperti apa pada saat dia pulang. Kalau ini bisa terkawal dengan baik, kemudian termonitor dengan baik, saya kira program tatap muka yang sederhana, yang praktis, saya kira itu bisa berlangsung dengan baik. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa sekalipun itu sudah dilakukan proses tatap muka secara langsung, secara terbatas, ketika dalam perjalanan itu ada yang terkapar atau ada yang terpapar, memang kita sudah diberi rambu-rambu bahwa harus bersegera menghentikan, kemudian mengevaluasi, dan dilanjutkan setelah ada jaminan bahwa tidak lagi ada pengimbasan atau ada penularan dari penyakit itu, baru kita buka. Nah, saya kira ini adalah satu bentuk kelonggaran dari pemerintah agar supaya semuanya bisa mendapat perhatian. Ada sebuah kekhawatiran, kemudian baik kekhawatiran karena dengan adanya virus ini maupun kekhawatiran dengan tidak terjadinya proses pembelajaran tatap muka. Karena dengan tidak terjadinya pembelajaran tatap muka ini, saya kira kita semua tahu banyak keluhan yang lahir dari banyak pihak, termasuk orang tua bagaimana merasakan beratnya yang namanya jadi guru. Sehingga saya kira ini juga menjadi tanda-tanda baik untuk kita. Jadi kehadiran pandemik ini tidak selamanya totalitas menjadi kejelekan. Tetapi boleh jadi ini menjadi sebuah penyadaran pada seluruh masyarakat bahwa menjadi guru itu tidak semudah membalikkan tangan. Sehingga tidak serta-merta ketika pada saat yang tertentu nanti selalunya yang selalu dikambing hitamkan adalah guru. Di lain sisi guru terkadang tidak garis lurus penghargaan dari banyak pihak terhadap guru. Di lain sisi guru dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perjuangan, tanpa mengenal lelah, keluarga sekalipun ditinggal,
demi untuk mencerdaskan anak-anak orang lain, lebih memintarkan anak-anak orang lain. Kadang ada guru belum sempurna pelayanan terhadap anaknya di pagi hari, kemudian dia sudah tinggalkan menuju ke sekolah demi anak orang lain. Dengan adanya pandemik ini, saya kira ini juga menjadi informasi sekaligus pemahaman secara faktual oleh masyarakat bahwa menjadi guru tidak semudah yang kita bayangkan, dan tugas-tugas mulia itu adalah membutuhkan kemampuan, membutuhkan kompetensi, membutuhkan keikhlasan, juran, dan seterusnya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, dan Bapak sekalian, dan mungkin nanti ada tanya jawab. Yang pasti bahwa kami dari LPMP, kami dari selaku UPT Pusat, perpanjangan tangan kementerian, mudah-mudahan bisa menjadi perekat untuk pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi. Kemudian seluruh pendidik dan tenaga pendidikan dimanapun berada, kita kolaborasi dalam memberi pelayanan secara maksimal pada seluruh masyarakat dimanapun kita berada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat teman-teman semua, terkhusus Ketua IGI Pusat yang baru. Saya atas nama keluarga besar dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, selamat. Mudah-mudahan pada saat yang tepat nanti IGI Pusat bisa berkunjung di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. LPMP ini adalah milik semua guru, siapapun dan dari manapun. Kami aja tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kehadiran guru. Dan guru seperti apa yang kita harapkan adalah guru seperti yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Selamat, sukses untuk kita semua, senantiasa sehat, insya Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Ada hal yang sangat menarik, 2 poin penting yang 3 spektrum penentu pelayanan kesepakatan guru dan kepala sekolah juga pengawas, dan ada 4 sisi yang menjadi poin bagi kita semua. Ya, selanjutnya pemateri ketiga oleh Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13. Silahkan Bapak memaparkan materinya. Ya, terima kasih moderator. Yang saya muliakan Bapak Danang sebagai Ketua IGI Pusat. Selamat. Walaupun terlambat kami ucapkan selamat pada Pak Abdul Halim, Kepala LPMP Sulawesi Selatan. Luar biasa. Baju batik, sepatu hitam, lengkap dengan masker putihnya. Presentasi cantik, isi mendalam, memang Pak Abdul Halim luar biasa. Saya senang sekali, Pak. Bapak Ibu, begitu tadi Pak Danang memberikan openingnya, kemudian disampaikan materi oleh Pak Abdul Halim, sesungguhnya kami sudah tidak perlu lagi menyampaikan sesuatu materi, karena sudah hatam semuanya, sudah selesai Bapak Ibu. Tapi karena harus melaksanakan kewajiban Pak Danang dan Pak Abdul Halim, saya harus menyampaikan, insya Allah, saya menyampaikan secara singkat, padat, tepat, insya Allah ada manfaatnya. Saya izin pada moderator untuk share screen. Bapak Ibu, saya coba share screen. Bisa dibaca ya, Pak? Proses, Pak. Oke, terbaca, Pak. Oke ya, bisa ya? Oke. Baik, saya dikasih tugas untuk strategi ini. Bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka tadi, sesungguhnya tadi sudah selesai ya, sudah disampaikan oleh Pak ini. Jadi bahasa orang Melayu, sekapur sirih setampuk pinang, diikat padi batang jerami, materi akan kami sampaikan dengan tujuan kami bersilaturahmi, khususnya kepada Pak Danang yang baik budi, Pak Danang. Nah, dalam kesempatan ini saya harus menyampaikan, saya mulai tentulah ini meminjam bahasa daripada Pak Danang tadi dan Pak Kepala kita, bahwasanya
kita ini semuanya di sini adalah di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah saya pikir kalau bahasa NKRI harga mati, kita juga demikianlah tujuan kita di sini. Nah, Pak Ibu, selanjutnya saya ingin sampaikan di slide saya ini, saya singkat-singkat saja. Ini saya takut dengan Pak Abdul Halim, kita bicara peraturannya dulu Bapak Ibu, bahwasanya tentulah kita dari mulai yang paling tinggi, dari Undang-Undang 45, undang-undangnya peraturan pemerintah sampai pada peraturan berikutnya. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, sebagaimana kabar tersebar, berita telah pula beredar, sudah banyak yang mendengar Mendikbud punya program Merdeka Belajar. Kabar pun sudah sampai terlentang ke langit, berita sudah merebak ke bumi, besar pun sudah sampai ke seberang. Sayang sekali, daripada yang sudah mengatakan, terjadi turbulensi. Disrupsi terjadi perubahan, kalau ibaratnya ini kita di pesawat di atas itu, terjadi goncangan yang sangat hebat. Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui terjadi pandemi yang sudah merebak ke seluruh bumi. Jadi semuanya terbengkalai. Mau tidak mau, semua rencana program harus dievaluasi. Terutama Pak Abdul Halim itu proyeknya berubah semua, anggarannya berubah semuanya. Perlu direvisi, perlu diharmonisasi sesuai dengan kondisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai dengan terkait topik materi webinar kita hari ini, kita coba mulai bagaimana kita menyesuaikan kita ini. Coba kita lihat bagaimana isu yang terjadi di masyarakat. Nah, saya ingin sama-sama sekarang kita dengar, masyarakat, siswa itu pada jenuh belajar di rumah, sulit PJJ. Orang tuanya juga begitu, kesehatan mental orang tua juga masih terganggu, rasa khawatir nih. Tapi di sisi lain dia khawatir juga kalau anaknya melepas ke sekolah, jadi serba dilema. Kalau kata orang Melayu sana, dimakan mati ayah, dimakan mati ibu, bingung orang tua ini. Nggak belajar di rumah pusing, berangkat ke sekolah takut sakit, jadi semua serba bingung Bapak Ibu. Nah, ini ada meme-meme begitu yang lucu, itu halo, gimana rasa belajar di rumah gitu ya. Hanya kecil dia nggak sanggup di rumah karena gurunya ternyata galak sekali yang di rumah, kalau yang sekolah itu lebih baik. Ini meme-meme ini coba sekali yang kita jumpai di lapangan. Nah, kemudian kita lihat juga apa yang isu-isu di belakangan di masyarakat ini, itu juga guru ini juga ada terbagi-bagi juga Pak Danang. Banyak juga yang bosan dari rumah, tapi banyak juga mau ke sekolah nggak siap juga dengan PJJ. Tapi banyak juga yang menikmati, alhamdulillah seperti ini. Pasti kita terbagi-bagi. Nah, Pak Abdul Halim, Pak Danang, dan semua peserta seminar yang luar biasa ini, saya ingin sampaikan, kita ini guru ini sebagai lulusan daripada LPTK, saya nggak yakin satupun di antara kita ini dulu membayangkan bagaimana mengajar kalau ada pandemi corona. Saya nggak yakin ada satupun di sini. Termasuk yang paling senior di sini ada Pak Abdul Halim. Saya nggak yakin. Oleh karena itu, kita meraba-raba bagaimana sebenarnya pelaksanaan ini. Demikian juga pemerintah daerah sudah membuat beberapa regulasi, payung hukumnya macam-macam, berusaha untuk mengatasi. Jadi kita tidak tinggal diam Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita bergeser, kita lihat pemerintah sudah membuatkan payung hukumnya. Ini tadi saya senang, Bapak Ibu, Abdul Halim, saya senang sekali. Aturan yang dibuat pemerintah itu, surat edaran bersama itu adalah memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah. Saya ulangi, kepada pemerintah daerah. Jadi pelaksanaannya adalah untuk pemerintah daerah. Coba kita lihat. Jadi kita dihadirkan keputusan bersama 4 menteri ini. Nah, ternyata isinya adalah bagaimana untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk mengambil sikap di daerah. Ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek sekarang tambahnya, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu, mari coba kita bedah pelan-pelan. Bagaimanapun kita hari ini, karena kita bicaranya adalah di masa pandemi ini, terbatas ini Bapak Ibu, kita akan coba pelan-pelan melihatnya. Bagaimana cara di lapangan? Nah, pertama, kita asbabun nuzulnya, asbabnya ini kenapa ada keputusan ini, pemerintah membuat peraturan Kemendikbudnya dari surat edaran bersama dan seterusnya.
ternyata di konsiderannya itu adalah bagaimana supaya kesehatan dan keselamatan itu harus terjaga. Jadi kita mau bicara pendidikan tatap muka terbatas, Bapak Ibu, tetap yang menjadi pertamanya itu kesehatan dan keselamatan. Begitu kesehatan dan keselamatan terganggu, maka gugur dengan sendirinya semua yang di bawah. Nah, yang kedua adalah juga berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, ini bahwasanya selama PJJ kita ini banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah melihat, wah ini banyak sekali ini bisa hilang satu generasi. Sebagaimana tadi yang di pembukaan 1945, mencerdaskan hidup bangsa ini bisa tak tercapai. Sehingga dibuatkanlah suatu payung hukumnya ini. Jadi dilihat banyak kendala PJJ. Artinya Pak Saur, kalau PJJ ini tidak kendala, tidak perlu ada ini. Berarti kita lanjut saja PJJ. Ternyata banyak kendalanya. Kemudian pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, mempunyai kewenangannya itu diberikan izin. Maka diberikan izin untuk membuka itu, Bapak Ibu. Jadi sekarang saya senang sekali Pak Abdul Halim mengatakan kuncinya sekarang ada di pemerintah daerah, dibuka atau tidak, gitu ya. Nah, kita sebagai guru tentu kita bagian daripada pemerintah memberikan masukan informasi kepada pemerintah daerah ini. Oke, di yang pertama kita dilarang. Jadi nggak boleh PTM-nya kalau belum memenuhi semua data periksa tanda petik, istilahnya dicek lah, ini kayak mau perang aja lah kayak gini Bapak Ibu. Udah siap enggak semuanya? Jadi saya senang, udah siap semuanya Pak. Nah, kalau sudah siap, kepala sekolahnya belum siap juga nggak bisa. Pemerintah daerahnya belum siap juga nggak bisa. Jadi ini harus siap semuanya. Nah, Bapak Ibu, faktor-faktor pertimbangan itu saya mencatatnya ada 10 faktor. Yang pertama dilihat bagaimana tingkat risiko penyebaran COVID-nya di wilayah itu. Tadi kan saya katakan di konsideran pertama kan di keselamatan dan kesehatan. Begitu risiko penyebarannya tinggi, ya jangan. Kemudian yang kedua bagaimana fasilitas kesehatan pelayanannya. Siap? Oke. Kalau enggak, balik ke atas. Jangan. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan tatap muka sesuai dengan daftar periksa, daftar persyaratan tadi. Siap? Oke. Kalau enggak, jangan. Kemudian sumber belajarnya untuk di rumah dan seterusnya. Yang kelima, faktor pertimbangannya itu adalah bagaimana kondisi psikologis peserta didik. Jangan-jangan anak itu tak siap gitu loh secara psikososialnya. Takut, ya nggak siap juga, nggak jadi. Itu tadi yang Pak Abdul Halim, orang tuanya tidak mengizinkan, ya nggak jadi. Kemudian bagaimana yang bekerja di luar rumah, bagaimana ketersediaan akses yang tadi disampaikan, yang aman dari dan pendidikan tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir, 9 ke 10-nya itu Bapak bagaimana mobilitas antar provinsi, ada juga yang antar kabupaten kota, ada antar kecamatan dan antar kelurahan desa. Dan ketersediaan akses transportasi itu kesatuan pendidikan. Bapak Ibu itulah faktor-faktor pertimbangannya kalau kita membuka daripada muka itu. Nah, dibuatlah masa transisi nggak langsung ujuk-ujuk ke Jawa sana, tapi di Jakarta sudah ada juga Pak Abdul Halim sudah memulai, di Jakarta sudah mulai pelajaran muka itu masa transisi 2 bulan. Nah, dibuatkanlah jadwal pembelajaran yang sangat fleksibel sekali. Bikin shift-nya, dibikin jamnya dan seterusnya. Setelah itu nanti baru ada masa kebiasaan baru, sehingga nanti akan kita bisa menjalankan pelaksanaan tatap muka itu. Bapak Ibu selanjutkan, di Jakarta sudah ada. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu, prosedurnya apa? Nah, tadi Pak Abdul sudah menyampaikan, prosedurnya adalah itu di peraturan yang ada itu sudah dikasih tahu sama kita kondisi kelasnya. Ini kalau kita baca MMM lucu-lucu. Bagaimana jaga jaraknya yang 1,5 meter, bagaimana peserta untuk SMA, SMK, SD, PAUD, sudah ada semuanya. Kita tinggal buka saja di peraturan pemerintahnya. Jumlah hari dan pembelajarannya kita sip. Bapak Ibu, saya masih ingat waktu kami diskusi, kita dengan hadir di diskusi, Bapak Ibu, saya harus katakan ada kata kunci yang mau kita pegang hari ini, Bapak Ibu peserta semuanya yang hebat. Kata kuncinya adalah sangat fleksibel sekali. Jadi, mohon jangan terlalu kita terpaku dengan aturan main 2 shift, 3 shift. Hari ini belajarnya apa dan seterusnya. Bapak Ibu itu semuanya terkalahkan begitu kita bicara tentang kesehatan di atasnya. Ada daerah, Bapak Ibu, yang shift-nya itu untuk SD membagi persis dengan harinya. Hari Senin hanya kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3,
sampai hari Sabtunya. Ada yang begitu. Ada yang membuatkan itu dibagi selang-seling dan seterusnya. Jadi banyak sekali fleksibilitas. Kalau saya katakan, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalangnya, lain sekolah, lain daerah, lain lagi kebijakannya. Sesama di Sulawesi Selatan saja, antar kabupaten itu bisa beda-beda. Tidak apa-apa, sangat fleksibel sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak, perilaku wajib selama di lingkungan sekolah. Jadi kita harus menggunakan masker. Oke, ini semua sudah tahu lah. Ini saya pikir. Kemudian kondisi medis ini juga, Bapak Ibu sehat. Oke, ini semuanya sudah ada. Tidak memiliki gejala ini dan seterusnya tadi sudah vaksin. Kemudian kantin ini semuanya sudah tahu ya, jangan buka dulu lah, gitu ya. Bawa dari rumah dulu lah. Biar kita bangun paginya, seperti orang tua kita dulu di kampung, kalau mau berangkat ke menenang itu ke sawah, udah dibawa bontot dari rumah kalau masakan Jawanya. Sudah bawa bekal dari rumah. Jadi di sekolah juga begini. Bapak Ibu ekstrakurikuler ini dulu, sah dulu lah, biarlah berada masing-masing di rumah. Kemudian kegiatan selainnya ada, jangan lupa ada pertemuan macam-macam di sekolah. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, sekarang persoalannya siapa berbuat apa, tugas dan tanggung jawabnya. Saya senang sekali ada di dinas provinsi, ada kabupaten dan kota, dan kita di kepala satuan pendidikan. Tentulah masing-masing punya perannya, dan termasuk kita yang di sini sebagai guru. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga yang paling sekarang ada kalimat yang menjadi viral adalah protokol kesehatan. Itu yang paling penting, nah, protokol kesehatan. Rasakan dulu protokol itu jarang sekali kita memiliki protokol kesehatan, prokes. Sekarang sudah menjadi umum. Begitu prokes tidak dijalankan, kita akan berhadapan dengan dengan satgas COVID kita. Ibu. Nah, oleh karena itu, jadi yang pertama Bapak Ibu, prokes kita sebagai di satuan pendidikan, kita harus bisa pastikan, kalau masa kami dulu waktu dengan Jumeri, dengan Dirjen, bagaimana sekolah itu adalah aman, sehat. Jadi tidak ada peluang untuk bisa menjadi sakit. Kita disinfeksi yang baik, kita siapkan cuci tangannya, maskernya, dan seterusnya. Jadi kita ini betul-betul memastikan sekolah baik. Itulah prokes kita di satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini agak sedikit saya selingan sedikit ikan. Ini ada lucu-lucu, saya senang juga ini. Ini ada tetangga yang lagi renovasi rumah. Tukangnya komentar, Pak, ini cat zaman sekarang bagus-bagus ya, tapi kok nggak ada baunya ya? Langsung serumah PCR semuanya, Pak. Langsung swab semuanya. Artinya penciuman baunya sudah tidak ada. Nah, yang begini-begini ini, sekarang guru, Abdul Halim, tadi kalau Bapak katakan udah mulai menyesal jadi guru atau tidak, ini guru juga harus jadi dokter. Apa boleh buat, harus tahu bagaimana kondisi kesehatan ini. Begitu kondisi kesehatan tidak baik, itu harus kita batalkan. Bapak Ibu, saya juga ini, kalau bagaimana warga satuan pendidikan selama prokesnya ini, tadi Pak sudah menyampaikan dari mulai sebelum berangkat, selama perjalanan, sebelum masuk gerbang, selama KBM, selama itu selesai KBM, setelah sampai di rumah. Nah, kalimat bijak kita adalah, kalimat bijak kami adalah Bapak Ibu, begitu anak mulai berangkat dari rumah, salin ya tuh, cium tangan orang tuanya, berangkat dari pintu gerbang rumahnya, dari pintu rumahnya, berangkat sampai di jalan, sampai ke sekolah, aktivitas di sekolah, kembali lagi di jalan, sampai kembali lagi ke rumahnya, ini harus bisa betul-betul menjamin kesehatan si anak ini. Nah, jadi memang berat sekali Bapak Ibu. Begitu tidak terjamin, maka orang tua tidak akan mengizinkan, kemudian pemerintah juga tidak akan menyetujui itu. Jadi itu kalimat kuncinya, saya ulangi Bapak Ibu, begitu melangkahkan kaki dari luar rumah, sampai ke sekolah, aktivitas di sekolah, kembali lagi di rumah, itu harus betul-betul kita mempunyai kebiasaan baru, kita harus melaksanakan protokol kesehatan itu. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketersediaan kita di sekolahan kita ini Bapak Ibu, mulai dari perpustakaan, kantin, toilet, ibadah, tangga, dan lorong lapangan, ya apa boleh buat. Ini semuanya harus sudah kita sterilkan. Apa boleh buat Bapak Ibu, ini harus kita menyesuaikan dengan itu. Baik, sekarang sampailah kepada saya yang pertanyaan pentingnya. Pak Saur, yang kita sampaikan tadi adalah
adalah itu peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, sekarang kita hari ini, apa strategi kita untuk itu? Yang pertama, saya agak sedikit mengkritik Bapak Ibu sekaligus menyampaikan kita. Bapak Ibu, ini kita harus menyamakan sudut pandang tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Harus satukan dulu sudut pandang kita. Kalau kita tidak satu sudut pandang Bapak Ibu, itu nanti PTM-nya nggak bisa berjalan dengan baik. Ini kita seolah-olah kayak perang saja nih, kayak perang. Jadi kita harus siap semuanya, siapa berbuat apa harus jelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus komunikasi. Saya harus katakan, bukankah kita di pendidikan ini adalah sebuah proses komunikasi antara guru dengan siswa, dengan orang tua. Nah, kalau komunikasi ini tidak baik, maka akan terganggu semuanya. Jadi saya ulangin, sesungguhnya kita itu bicara komunikasi, bicara pertemuan. Ini saya, mohon maaf, saya kasih gambar untuk ilustrasi. Anggaplah sebelah kiri ini adalah orang tua, sebelah kanan itu adalah gurunya. Ini mengatakan angka 11 dan angka 6 itu sampai kapan pun nggak akan ketemu Bapak Ibu. Ini nggak akan ketemu kalau sudut pandang kita tidak sama. Jadi harus menyamakan sudut pandang dulu bagaimana kita perjalanan tatap muka ini. Sama nggak sudut pandangnya? Sama, dilarang tatap muka. Saya pikir begitu Pak, Bapak Ibu. Padahal ini kan angkanya yang sama. Jadi sama-sama gampang kita menyebut prokes Pak Abdul Halim, Pak Danang. Udah protokol kesehatannya, tapi terjemahkan secara titik komanya nggak semudah itu pengertian protokol kesehatan itu. Ini kita lihat juga di sini ada ini. Ini dari sebelah kiri ada 4 balok, sebelah kiri 4, sebelah kanan jadi 3. Mana yang benar? Jadi samakan dulu persepsi bagaimana untuk ini semua. Bapak Ibu, kata kunci ingin saya sampaikan, kita satukan persepsi untuk memulai strategi pembelajaran tatap muka sini. Peraturan pemerintah, Permendikbudnya itu akan sudah gampang, sudah sangat jelas kita mencermatinya. Tapi untuk aplikasinya nggak semudah itu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya harus mengatakan kita kayak emang satukan langkah. Pemerintah dan pemerintah daerah, satuan pendidikan, siswa dan orang tua. Nah, kita bagian daripada satu pendidikan. Jadi kalau langkah kita tidak sama Bapak Ibu, nah ini ibaratnya kita 17 Agustus ini penggerak bendera, nggak sama langkahnya, ini akan berbahaya. Jadi kita harus satu langkah, siap gerak kiri kanan maju terus. Pokoknya maju 2 langkah, turun 2 langkah dan seterusnya. Harus sama. Kalau tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, kita ikutin SK tersebut, tapi dengan catatan Bapak Ibu. Pertama, saya harus katakan, yang pertama Bapak Ibu, sesuai dengan kita di sini adalah Ikatan Guru Indonesia IGI ini, Bapak Ibu, saya agak kecewa juga tanda petik untuk itu. Yang pertama, kurang memperhatikan bagaimana gurunya. Jadi saya harus katakan syarat pertama Bapak Ibu, catatan saya tebelkan, saya mengahin, guru harus dalam keadaan kondisi siap. Begitu kondisi guru dalam keadaan tidak siap, maka pelajaran tetap nggak bisa. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat, ini Pak Danang, Pak Alim ya, itu pramugari akan mengatakan, bagi penumpang yang membawa anak-anak, mengenakan masker terlebih dahulu, barulah mengenakan masker terhadap anaknya. Bapak Ibu guru, anggota IGI seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita, kita juga belum sehat, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengadakan prokes sama mereka kalau kita juga belum siap prokesnya. Jadi saya harus mengatakan yang pertama, ini syarat catatan saya yang paling tebal, saya garis bawahi, harus dalam keadaan siap Bapak Ibu. Pengertian siap tidak hanya sehatnya, sihat jasmani dan rohani. Jadi saya ulangin, oke, sudah divaksin Pak, aman. Begitu belum divaksin, wah berbahaya. Saya melihat paling banyak sekarang vaksin baru di Jakarta, di tempat lain masih di situ. Nah, itu pertama vaksin. Oke, kesehatan. Yang kedua, juga gurunya juga harus siap bagaimana mudah menyiapkan kesehatan itu, bagaimana strategi pembelajaran ini dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Kata kuncinya di guru. Yang kedua, catatan kami yang kedua adalah ya siapkan dulu protokol kesehatannya. Pak Saur paling gampang Pak Danang menyebutkan siapkan protokol kesehatannya. Tapi pertanyaannya, catatan kedua ini, harus saya katakan kesempatan ini, siapa yang menyiapkannya? Ulangi, saya agak sedikit, bicara agak sedikit. Bapak Ibu, siapa yang menyiapkannya? Maka
Maka catatan kami adalah kami mengusulkan agar pemerintah dan pemerintah daerah lah yang memfasilitasi protokol kesehatan itu. Bukankah di pendidikan kita dikatakan bahwasanya Bapak Ibu, pemerintah dan pemerintah daerah itu punya anggaran yang cukup baik untuk di pendidikan ini. Pak sahur itu habis untuk kegiatan-kegiatan lain. Apa boleh buat? Sekarang prioritas utama kita adalah bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Jadi, Bapak Ibu, kita senang sekali contohnya dana BOS itu bisa digunakan kelonggaran fleksibel untuk macam-macam, untuk yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Dan untuk swasta itu BOS itu bisa digunakan untuk semaksimalnya untuk membayar gaji honor gurunya. Jadi semuanya adalah menjadi prioritas adalah untuk protokol kesehatan ini. Jadi catatan kami yang ketiga, Bapak Ibu, kita pertegaskan fasilitas daripada protokol kesehatan itu bisa disiapkan pemerintah dan daerah. Catatan kami yang keempat, Bapak Ibu, ini seharusnya pelaksanaannya. Kalau tadi 1, 2, dan 3 sudah kita penuhi, maka Bapak Ibu kita harus melaksanakan secara bertahap. Jangan ujuk-ujuk. Ini ada masa transisi bahasa kita. Pelan-pelan saja. Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu baku dengan aturannya. Saya ulangin, kita harus fleksibel sekali. Pokoknya paling atas konsiderannya untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi tahapannya itu apakah bertahapnya selangkah, 2 langkah, 3 langkah, atau 1 sampai 3, atau langkahnya kecepatannya 10 km per jam, atau 20 km per jam, berapa langkah-langkahnya itu, Bapak Ibu, tahapannya itu sangat sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Bertahap Bapak Ibu. Yang kedua, selektif Bapak Ibu. Kita mulai, siapa tahu ini kita punya di sekolahan, ini kalau swasta atau negeri sama saja, kalau sekolah itu, mana yang perlu dimulai dari yang paling tatap muka. Jadi, apa boleh buat? Nggak mungkin langsung buar semuanya, tapi mari kita buatkan dari yang paling kecil resikonya untuk kemungkinan tertular. Apa itu? Silahkan kita lihat. Apakah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mana yang paling kecil kemungkinan tertular, itu dulu yang kita lakukan. Jadi selektif, Bapak Ibu. Tidak langsung sekali semuanya. Nah, itu demikian juga kalau kita di SLTP atau SLTA, SM kelas 3, kelas 2 atau kelas 1-nya. Atau kalau SD apakah kelas 1 sampai kelas 6, mana? Itu silahkan. Clue-nya adalah, kisi-kisinya adalah mana yang paling kecil kemungkinannya tertular untuk kesehatan, itulah yang kita buka selektifnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah blended Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini hati-hati. Kalau selama ini kita PJJ, kita dari rumah saja, atau mungkin dari sekolah, cukup. Tapi begitu kita resiko kita nanti sudah membuat PTM ini tatap muka, maka tadi kan Pak Halim mengatakan tidak harus semuanya harus masuk tatap muka. Sebagian boleh nggak ke sekolah. Saya ulangin Bapak Ibu. Kalau murid kita itu 32 orang, katakanlah yang diizinkan orang tuanya adalah katakanlah 26 orang, maka yang 6 orang harus belajar dari rumahnya. Maka terjadilah blended campuran ini. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Nah, cara mengatasi ini tadi kan saya katakan, maka harus ada kombinasinya ini, blended ini. Di Jakarta, Bapak Ibu, kami pernah memantau di SMA 68 kemarin sudah ada beberapa sekolah di Jakarta sudah mengadakan ini campuran. Maka di kelas dia mengajar, tatap muka terbatas. Nah, kemudian bersamaan dia juga membuatkan Zoom atau ke rumahnya masing-masing. Nah, ini Jakarta, Bapak Ibu. Bagaimana daerah-daerah lain? Pak Saur, jangankan untuk Zoom, untuk internetnya pun tidak ada jaringannya. Jadi harus kita perhatikan bagaimana persoalannya tatap muka terbatas ini. Oleh karena itu, ada yang membuat, kalau tadi 32 orang siswanya, ya sudah dibikin 16-16, sehingga dia tidak bisa membuat blendednya itu. Nah, ini sangat fleksibel sekali Bapak Ibu, sangat fleksibel sekali. Pikir itu. Bapak Ibu, saya pikir itu ini intinya kita Pak Alim seharusnya kunci ini ada di guru. Harus insya Allah Bapak Ibu, Ikatan Guru Indonesia ini dengan ketua yang baru ini kita harus tetap bangga menjadi guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya harus katakan tadi Pak Dana mengatakan kita perlu kreativitas. Kita harus perlu kreativitas Bapak Ibu. Kalau tidak nggak bisa. Jadi dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini saya tinggal 3 slide lagi mungkin ya. Saya harus katakan kita harus benar-benar bisa kreatif Bapak Ibu.
harus membuatkan suatu skenario. Jadi guru ini yang peran utama. Apa skenarionya? Bagaimana supaya kesehatan tetap terjaga? Siapa harus berbuat apa? Guru apa berbuat apa? Berapa yang boleh datang ke sekolah? Berapa lama dia jam belajarnya? Kerumunan itu jangan sampai ada, gitu. Jadi kita harus bikinkan beberapa alternatif, Bapak Ibu. Kita harus berimajinatif, harus inovatif, harus inisiatif. Kita harus senantiasa komunikatif. Kita berkolaboratif, Bapak Ibu. Transformatif dan siap Maaf, adaptif. Pak Dokter. Waktunya Ya. sisa 5 menit. Ya, saya sudah katakan tadi, saya tinggal 3 slide lagi tadi. Ya, Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya harus katakan, coba, wah saya jadi hilang yang mau saya masuk tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kreatif, kata kuncinya komunikasi harus kita bangun kreatif, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya harus katakan, Bapak Ibu, media itu bagian komunikasi kita. Jadi tatap muka yang kita maksud itu nanti harus juga ada, harus katakan di Jakarta itu bikin blended, apakah di daerah bisa, ini kita lihat situasinya, Bapak Ibu. Nah, itu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, media yang kita maksudkan, kita harus bisa bagaimana memotivasi minat anak itu, menyajikan informasi yang baik dan memberi instruksi itu. Itu saja. Saya pikir kunci yang terakhir, Bapak Ibu ini hati-hati. Ini saya gambarkan ini, Bapak Ibu yang benar yang mana, yang bawa mobil atau ini bentengnya. Harus katakan, apa boleh buat, pemilik mobil harus mengalah, harus keluar dari jalur lernya. Kalimat ini kita harus mengatakan perlu memperhatikan resiko. Jadi kita tidak mesti harus ikutin aturan persis di jalan itu. Kalau ternyata itu membahayakan, ya jangan. Kita harus fleksibel. Ini saya pikir ilustrasi saya yang saya katakan. Saya nggak yakin Bapak Ibu kalau bawa sepeda motor di jalan, ketemu kerumunan domba di jalan, masa kita nggak mengalah? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Itu saja sebagai orang Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Laut tidak bisa merubah angin, tetapi bisa merubah layarnya untuk menuju tempat yang ditujunya. Saya ulangi, nenek moyang kita kan pelaut. Di Sulawesi Selatan ini, hari ini, laut tidak bisa merubah itu, tetapi dia bisa merubah anginnya. Oleh karena itu, kata kuncinya di guru ini, Bapak Ibu, harus saya katakan, guru itu hari ini tidak bisa merubah pandemi hari ini, bukan urusannya guru, tetapi guru punya kreatif, bisa melaksanakan pendidikan ini dalam kondisi yang seperti ini. Harus kreatif. Selamat datang di sekolah, Bapak Ibu. Suksesnya adalah di kesehatan. Bapak Ibu, tagline saya, belajar itu penting, pendidikan itu penting, tetapi kesehatan adalah hal yang utama. Kunci keberhasilannya ada di guru, salah satunya adalah Ikatan Guru Indonesia ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan persis yang disampaikan oleh Pak Moderator. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk pemaparan materinya. Dan demikian 3 pemateri telah memaparkan materinya pada seminar kita kali ini, dan untuk peserta yang ada di ruangan dan juga di lewat virtual, untuk silahkan memberikan pertanyaannya. Dari 3 pemateri kita ada beberapa item yang sangat menarik tentunya. Yang pertama dari Pak Danang, bagaimana mencari yang paling pas, bukan yang paling baik. Kemudian dari pemateri kedua, Pak Halim, ada 2 poin penting juga, 3 spektrum, dan yang kedua itu ada 4 sisi, itu yang menarik saya pikir. Nah, silahkan apakah dari Bapak peserta seminar secara langsung dan lewat virtual ada yang bertanya? Di room chat ini ada yang bertanya. Ya, silakan. Untuk Pak Danang, yang pertama, aplikasi apa yang cocok, yang tepat digunakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas di tahun pelajaran baru? Silahkan Pak Dokter. Ini pertanyaannya dengan kami atau ke siapa, Bu?
Pertanyaannya Pak Dokter begini. Bisa kita panen saja. Kita panen saja kita berikan kesempatan ke Pak Danang dulu, kemudian ke Pak LDP dan di Dr. Saur. Dan ada pertanyaan menarik. Kira-kira apa yang metode apa yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran terbatas ini? Kita berikan kesempatan kepada Pak Danang dulu. Silakan Pak. Ya. Mas Ketut, silakan. Atau ke Pak Alim dulu. Silakan Pak Alim. Pak, Silakan. Oh, silakan. Silakan ke Pak Mas Ketum. Silakan Mas Ketum. Silakan. Mas Ketum, lengkap pertanyaannya ya? suaranya agak menggema ya. Oh, Tadi bagaimana? pertanyaannya yang aplikasi yang Iya, yang pertanyaannya aplikasi atau model bagaimana yang paling cocok digunakan selama pembelajaran tatap muka terbatas ini yang mungkin baik digunakan oleh teman-teman. Silakan Mas. Iya. Jadi tadi di awal saya sudah mengatakan terkait dengan metode strategi pembelajaran yang pas, bukan yang baik ya, yang pas itu yang tentu Bapak Ibu yang lebih mengetahui dengan karakteristik muridnya. Ketika misalkan saya mengklaim salah satu platform pembelajaran ini baik, belum tentu pas untuk Bapak Ibu. Jadi itulah mengapa saya mengatakan bahwa dari sekian banyak platform atau mungkin strategi media pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan, itu butuh yang kita sebut dengan trial error. Jadi apakah selama ini sebelumnya ini sebelum PTM ini Bapak Ibu sudah mencoba mengidentifikasi dan sudah menerapkan apa yang paling pas untuk murid Bapak Ibu. Karena sesungguhnya yang mengetahui kondisi kelas itu ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, tentu ketika berbicara tentang PTM, itu yang paling ditekankan adalah kolaboratif. Bagaimana strategi yang digunakan salah satunya menyasar kolaborasi itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ki Saur bahwa pentingnya terkait dengan komunikasi. Nah, kolaborasi ini tidak terlepas dari bagaimana guru bisa mengkomunikasikan apa yang ingin diajarkan, pengetahuan-pengetahuan, kemudian hal-hal di luar pembelajaran ke murid. Gitu. Maka ada sebetulnya yang disebut dengan engagement theory. Engagement theory ini memiliki beberapa dasar yang mungkin bisa secara umum bisa dijadikan patokan untuk teman-teman untuk bisa menggunakannya di masa PTM ini. Yang pertama itu apa? Relate. Relate ini artinya prinsip bahwa bagaimana kita bisa menghubungkan, bisa mengkomunikasikan keterampilan siswa ini ketika kita menggunakan atau kita memadukan kolaborasi tadi. Nah, kalau di kita sendiri, di guru, bagaimana kita bisa menyampaikan ini, menghubungkan ini, mengkomunikasikan kemampuan-kemampuan skill kita, kompetensi kita, sampai diantaranya apa? Keterampilan teknologi informasi itu yang kita miliki, yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menopang pembelajaran di kelas. Juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan juga ke murid-murid kita tentang ide dan gagasan kita untuk pembelajaran yang lebih baik. Kita perlu menawarkan itu ke murid-murid. Kita perlu murid-murid merefleksikan ke murid-murid apakah metode yang kita gunakan itu mereka merasa nyaman dan merasa senang dalam belajar. Kemudian dalam engagement theory juga ada yang disebut dengan create. Create itu artinya terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan atau keterampilan siswa, khususnya
dalam yang berhubungan dengan teknologi yang kita gunakan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi pembelajaran yang kita terapkan sehingga memiliki tujuan yang kita harapkan. Dan yang terakhir, dalam engagement theory itu ada yang disebut dengan donate. Donate itu artinya memberikan kontribusi kepada siswa kita, apa yang kita miliki, dan siswa bisa memberikan kontribusi juga, bisa share, bisa berbagi ke teman-teman yang lain terkait dengan ilmu pengetahuan atau kebaruan-kebaruan yang dia dapatkan dari kita atau dari proses pembelajaran. Ini sebetulnya secara umum ketika kita menerapkan ini baik di masa sekarang maupun di masa PTM terbatas ini, nanti ketika kita fokus pada tujuan, sebetulnya kita tidak akan tergeser. Artinya murid mungkin akan merasa juga bahwa ia dihargai, diapresiasi, dan diajak serta untuk belajar. Kita perlu memahami bahwa kita sesungguhnya yang perlu mesti banyak belajar di era ini ketimbang murid. Kita harus lebih banyak memahami situasi, kondisi, sehingga dengan demikian kita akan belajar juga banyak tentang bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang baik ke murid-murid kita. Mungkin demikian paparan saya secara umum, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Ketum. Mohon maaf, mau izin karena Bapak Kepala LTMP lagi ada kesibukan mendadak, ada mendadak. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Halim yang menarik, Pak Halim. Izin bertanya, bagaimana solusinya mengenai kantin yang dilarang dibuka di sekolah? Misalkan kalau kedua orang tuanya sibuk dan tidak bisa memberikan bekal, padahal kantinnya dilarang dibuka. Kira-kira bagaimana Pak Halim itu menindaklanjuti kalau dilarang di kantin, sementara orang tuanya sibuk tidak bisa memberikan bekal? Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih. Terkait dengan kantin, dalam proses pelayanan pembelajaran terbatas, sesungguhnya tidak ada larangan ya pembukaan kantin. Tetapi ketika kantin dibuka dalam kaitan pelayanan untuk anak-anak yang ada di sekolah, dan bukan hanya masyarakat sekolah, tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Paling tidak adalah menjaga 3M itu, mencuci tangan, kemudian mengatur jarak, saya kira, kemudian selalu menggunakan masker. Bahkan kalau 5M termasuk tidak banyak berkumpul pada kerumunan, kemudian membatasi transport, membatasi pergerakan. Nah, karena itu terkait dengan kekhawatiran pembatasan kantin, sesungguhnya itu tidak dilarang. Nah, kondisi ini walaupun dalam pelayanannya itu ya lagi-lagi adalah kita mengkondisikan sesuai dengan acuan protokol kesehatan. Pada saat antrian anak-anak ya jaraknya dipastikan. Karena tidak jauh beda ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak di sekolah tetapi membentuk sebuah kelompok atau kerumunan kemudian memberi konsumsi, ya tidak jauh beda. Apa yang dilakukan? Prasmanan saya kira dihindari, kemudian dilakukan kotak, yang satu diantaranya adalah antisipasi. Nah, kalau kantin bisa merujuk pada penguatan terkait kepatuhan dalam protokol kesehatan itu, saya kira tidak. Tetapi memang ini perlu ada sebuah kesepahaman semua pihak unsur yang terkait. Jangan sampai ada istilahnya orang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nanti berlaku kalau tertentu di lain sisi tidak berlaku. Nah, sehingga kantin di kelas, di sekolah, kepala sekolah saya kira punya kebijakan, kemudian para guru-guru mengawasi, petugas atau pemilik kantin otomatis lebih ketat lagi
Karena kita tahu bahwa anak-anak dilarang saja belum tentu, apalagi kalau tidak ada larangan. Namanya anak-anak. Lebih-lebih dari itu orang tua juga kita kolaborasi. Nah ini persoalan adalah kalau persoalan berjamaah. Tidak bisa ada yang disalahkan. Tapi bagaimana memenuhi kebutuhan. Kemudian semua orang memiliki andil dalam kesuksesan kegiatan. Nah kalau itu kita lakukan, saya kira insya Allah bisa kita meminimalisir apa yang menjadi kekhawatiran. Kemudian pendekatan tadi, kalau ada pertanyaan tadi, pendekatan aplikasi. Dengan inovasi dan kreativitas guru, saya kira mampu memberi jawaban pada setiap suasana yang ada. Bahkan pendekatan metode mengajar yang terbaik adalah metode yang dikuasai oleh seorang guru. Nah, kalau pembelajaran jarak jauh, saya kira aplikasi apa yang paling baik adalah aplikasi yang dikuasai oleh guru itu dan bisa dineti dengan siswa. Karena boro-boro kita selalu berinovasi, kemudian audiens kita tidak bisa terima. Tapi apapun bentuknya, jika sudah komunikatif, maka itulah saya kira metode pendekatan yang terbaik. Saya kira demikian, teman-teman sekalian. Mohon maaf karena ada acara yang saya harusnya hadiri, dan mohon maaf ini tidak ada yang sempurna, semua punya keterbatasan, dan saya kira keterbatasan itu menjadi spirit, menjadi motivasi untuk kita lebih menambah aura pembelajaran kita. Insya Allah mudah-mudahan ada hari baik lagi untuk kita bersama. Lagi ada IG ini yang insya Allah selalu mencari dan menemukan waktu yang terbaik untuk membangun silaturahmi. Dan jangan ada jarak jauh di antara kita. Mumpung kita masih sehat walafiat, kemudian ada paguyuban, organisasi, ada komunitas yang bisa merekatkan. Bersama-sama saja belum tentu kita melahirkan sesuatu yang bagus, apalagi kalau kita tidak bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Muhlis. Iya, siap. Ya, ada di Q&A dari Pak Yusri, SMA Negeri 11 Sidrap. Ada pertanyaan di Q&A, Pak? Sampai pertanyaan khusus. Baik, saya ambil alih sementara karena sinyal di moderator bermasalah. Ini sebelum ke Pak, siapa tadi bilang ada yang bertanya langsung ya Pak? Ada di Q&A, Pak. Di Q&A itu ada pertanyaan dari Pak Yusri. Atau saya bacakan ya? Tunggu dulu Pak. Ada pertanyaan itu Pak Isaur. Ini ada pertanyaan menarik sebelum ke sana. Sebelum saya ke sana. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan tidak pro. Ini pertanyaan menarik dari Ibu Sukaningsi Esman 3 Malang. Pertanyaannya begini, Ki. Pada saat masa pandemi, kami berada di daerah yang sangat terpencil dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Banyak alasan yang signal terbatas, tidak punya kuota, sedangkan bantuan dari pemerintah, khususnya Kemenak, ini ada bahasa Kemenak ini. Saya tidak bisa bacakan seperti itu. Sehingga kami memberi tugas pun tidak sampai ke anak-anak. Jadi ceritanya PDR tapi tidak sampai ke anak-anak tugas ini karena tidak ada sinyal. Mohon bagaimana solusinya karena kami berada di daerah terpencil dengan kondisi ekonomi yang betul-betul sangat terbatas. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih, Pak. Pak Isaur. Ya, terima kasih. Silakan. Anak ayam turun 1 juta mati semua karena corona. Saya senang Ibu bertanya, webinar ini menjadi lebih bermakna. Terima kasih Ibu, dan saya ikut prihatin bagaimana kondisi di sana. Jawaban kami adalah, Bapak Ibu, memang inilah yang menjadi salah satu kendala. Indonesia ini adalah sangat luas sekali. Saya setuju Ibu ya. Makanya kita ada 3T gitu ya, yang daerah yang 3T itu ada pengecualiannya. Jadi Ibu memang bahkan saya juga pernah tempat lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya senang dengan Pak Danang tadi. Tentulah lain lubuk, lain ikannya, lain lalang, lain ilalangnya, lain padang, lain belalangnya.
Jadi lain sekolah, lain pula skenarionya, lain daerah, lain lagi masalahnya. Jadi semuanya lengkap masalah itu untuk pandemi ini menjadi kita ini luar biasa, Pak. Jadi kalau bahasa kita ini, kita sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah ketimpa tangga digigit anjing. Digigit anjing, anjing gila lagi. Wah, makin parah kita ini semuanya. Jadi saya sangat merasa ikut merasa prihatin untuk itu. Namun demikian, Ibu, kita dari Badan Standar juga sudah pernah menyatakan untuk mencapai pencapaian standar pendidikan itu kan ada 8 standar. Manakala 8 standar itu tidak dipenuhi salah satunya saja, maka pencapaian pendidikan itu tidak akan tercapai. Itu sudah sering-sering kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini, supaya bisa tercapai, termasuk di Kemenak tentunya. Oleh karena itu, saran kami ke Ibu, ini melalui COVID ini, disampaikan saja berjenjang, nanti boleh juga melalui kami, nanti kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait, karena memang inilah salah satu kendala yang luar biasa. Jadi disampaikan saja, termasuk hari ini saya akan mencatatnya, kita nanti akan sampaikan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan, sampai ke daerah Ibu, karena ini harus kita carikan jalan keluarnya. Tapi begitu Ibu katakan tidak ada sinyal, kan kita sudah nggak bisa lagi bicara apa-apa gitu ya, tidak bisa bicara apa-apa. Tetapi Bu, kita tidak akan kehilangan akal, Insya Allah Tuhan itu maha adil. Daerah-daerah yang terpencil, mudah-mudahan di sana coronanya sudah tidak ada. Jadi kalau coronanya tidak ada, sebagaimana tadi saya katakan, kita ini dalam posisi pandemi ini kan yang begitu kesehatan kita terjamin, maka Bapak Ibu kita tidak usah ikut-ikutan masalah pandemi ini, kita belajar seperti biasa. Dengan catatan kalau memang sudah di sana sudah sangat aman. Yang persoalannya Pak Saur ternyata pandemi juga belum selesai, ternyata juga terganggu sinyalnya yang saya katakan tadi. Saya pikir itu komentar saya ikut prihatin Pak, saya Ibu ya. Ini menjadi catatan kita untuk kita lanjutkan kepada pihak-pihak yang terkait. Saya pikir begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Abdul. Ya baik. Bagaimana cara memberikan sebuah materi dari video call atau Zoom biar hemat kuota karena tahun ajaran baru masih dibilang melakukan pembelajaran daring. Silakan untuk Pak Rahman. Lanjut Ibu. Ya, pertanyaan itu tadi Pak Rahman. Untuk Pak Yusri. Oh ya, dari Pak Yusri. Silakan Pak Dokter. Iya, pertanyaannya seperti ini Pak. Ya, silakan. PTM akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang akan datang. Tapi kondisi COVID sekarang yang kembali meningkat sehingga membuat kami di lingkungan sekolah bertanya-tanya, apakah PTM terbatas ini sudah bisa dilaksanakan atau masih daring? Kemudian yang kedua, dalam penyiapan kurikulum sekolah, apakah sekolah masih membuat kurikulum darurat COVID atau sudah dapat membuat kurikulum normal atau keduanya? Terima kasih. Ini ditutup pertanyaannya dengan sebuah pantun Pak nih. Kacang bukan sembarang kacang. Kacang melilit si kayu jati. Datang bukan sembarang datang. Datang mendapatkan informasi. Demikian Pak. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya pikir pertanyaan yang sangat baik sekali ya untuk kita bisa diskusikan pada pagi hari ini. Jadi jawaban kami yang pertama Bapak Ibu kembali harus katakan tadi di atas bahwasanya kegiatan tatap muka terbatas ini adalah punya persyaratan yang sangat ketat sekali. Saya ulangi, punya persyaratan yang sangat ketat sekali. Jadi begitu persyaratan tidak terpenuhi, maka bahasa orang kami di Jakarta ini kembali ke laptop, Pak. Kembali ke laptop. Jadi bolehkah tanpa tatap muka? Jawabannya ya.
Bolehkah kembali BDR? Jawabannya ya. Saya pikir tegas saya ingin sampaikan. Karena yang di atasnya adalah yang kita pegang utama, asbabnya ini adalah, yang menjadi pegangan kita ini adalah kesehatan harus menjadi nomor satu. Harus saya katakan, pendidikan, belajar itu penting, tapi kesehatan adalah yang lebih utama, Bapak Ibu. Jadi saya pikir itu komentar saya, Pak, ya, untuk di situ. Yang pertanyaan kedua, bagaimana kurikulumnya? Ya, jawabannya masih. Saya katakan tadi, 8 standar pendidikan nasional pendidikan, yang paling atas adalah standar kompetensi lulusannya. Jadi SKL-nya, standar kompetensi lulusannya, ini Bapak Ibu, pemerintah sudah mengeluarkan, kita sudah sama-sama beberapa kali rapat di Jakarta ini, bahwasanya kita harus menyadari tidak mungkin kita bisa mencapai program itu. Jadi sudah tidak mungkin. Jadi sudah tidak sampai. Artinya kurikulum daripada darurat selama COVID-19 ini itu masih diperbolehkan. Dan bahkan Bapak Ibu tidak sampai pun itu tidak masalah. Jadi tidak masalah. Jadi Bapak Ibu guru mohon mindsetnya dibuang 3, 4, 5 tahun lalu cara berpikirnya. Masih ada UN, masih ada USBN, begini. Wah kalau nggak tercapai kurikulum begini dan seterusnya. Tidak. Bapak Ibu, saya katakan tadi, kuncinya adalah di guru. Di guru. Jadi Mas Menteri itu sudah mengatakan berikan kepercayaan seluas-luasnya kepada guru. Seluas-luasnya kepada guru. Bapak Ibu, saya katakan tadi slide saya yang terakhir, kunci adalah guru. Guru, Bapak Ibu, adalah maha tahu. Sekalipun tidak tahu. Saya ulangin Bapak Ibu. Guru adalah maha tahu. Sekalipun dia tidak tahu Bapak Ibu. Jadi, pintar-pintarlah Bapak Ibu. Tidak cukup pintar ya, pintar-pintarlah Ibu. Fleksibellah Ibu. Tetapi kita sangat yakin Ibu punya hati nurani yang baik. Punya hati yang baik untuk menyampaikan sesuatu itu. Jadi saya pikir itu kalimat kami, jadi silakan sangat fleksibel sekali. Saya terima kasih bertanya, apalagi ada pantunnya itu harus dijawab banget ya. Harus saya katakan. Ya, harus dijawab Pak, iya. Oh harus dijawab ya? Iya. Aduh, jadi tahu kami Bapak Ibu, katun tidak sembarang katun letak dibuat di pinggir kali. Pantun tidak sembarang pantun, patun Bapak. Hebat sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Ya, saya kembalikan ke Ibu Andi Tendri. Terima kasih. Iya, Pak Rahman. Masih ada pertanyaan lagi kayaknya Pak Rahman yang belum terjawab. Ini untuk Pak Danang mungkin. Yang tadi bagaimana cara memberikan sebuah materi dari video call atau Zoom yang bisa hemat kuota katanya. Untuk tahun ajaran baru yang kayak katanya masih dibilang melakukan pembelajaran daring. Silahkan Pak Danang. Terkait dengan bagaimana penggunaan supaya hemat kuota, baik platform Zoom atau yang kita gunakan Webex ini atau yang lain, sepengetahuan saya untuk menghemat kuota tentu mematikan kamera lah. Itu karena yang paling memakan kuota adalah mematikan kamera. Itu yang pasti. Ini sangat teknis sekali pertanyaannya. Kemudian saya ingin lanjut ke tadi ya, mungkin menambahkan dari pertanyaan terkait dengan kurikulum itu. Boleh ya? Silakan Pak. Iya, jadi saya hanya ingin menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Kemendikbud terkait dengan kurikulum yang akan digunakan di PTM. Beberapa waktu yang lalu kebetulan kami ada di ruang sama dengan Sekjen dan ingin menegaskan saja bahwa apa yang dikatakan oleh tadi disampaikan oleh Pak Koleki Saur itu benar adanya. Jadi mengenai prioritas bahwa teman-teman jangan terjebak pada harus menuntaskan kurikulum, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap kita itu bisa melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik. Jadi itu kuncinya pertama. Jangan berpikir untuk
menuntaskan kurikulum dulu, tapi berpikirlah bagaimana bisa mengadakan proses pembelajaran siswa. Dikatakan bahwa ada hambatan-hambatan yang tadi di awal sebagai disas di dunia pendidikan, selain geografis, infrastruktur dan segala macam. Nah, itu pikiran utama ya, kita harus memastikan bahwa kita bisa melakukan. Kemudian kita pertama ya, yaitu tentu jika suasana kondisi memungkinkan bisa lanjut untuk melakukan atau meneruskan dengan kurikulum 2013. Kondisinya nggak bisa, kan gunakan kurikulum diri yang sudah dikembangkan atau yang kemarin kita sebut dengan kurikulum darurat khusus. Ya, saya sepakat dengan Kisaur bahwa ya saja boleh menggunakan kurikulum yang kita adaptasi sendiri sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Banyak memang dilemanya sekarang itu tidak omnilai. Itu diharapkan murid kita bisa mencapai level atau tingkat yang sudah ditetapkan. Padahal sesungguhnya jangankan untuk mengajar nilai, untuk membuat proses pembelajaran yang lancar saja kita masih memiliki banyak kendala. Ini adalah tantangan buat kita semua selaku guru, dan tentu di masa saat ini tidak ada kesempurnaan. Kita masih semua dalam tahap belajar karena sesungguhnya kita juga sedang belajar merespon perubahan. Demikian tanggapan saya, Ibu. Selanjutnya kami minta kesediaan kepada Mas Ketum dan ke Kisaur dulu, kemudian ke Mas Ketum untuk closing statement. Terus untuk Mas Ketum untuk memberikan kami di wilayah Sulawesi Selatan ini yang akan melakukan rapat kerja wilayah setelah istirahat. Kesempatan pertama kami serahkan dulu kepada Kisaur untuk closing statement. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ketum. Silakan Kisaur. Terima kasih. Sekali-sekali minumlah Fanta, banyak tersedia di tempat pesta. Kalau kita diskusi tentang pelajaran tatap muka, yang paling utama kita harus siap semua. Tidak hanya pemerintahnya, pemerintah daerahnya, satuan pendidikannya, gurunya, semuanya, warga sekolah, siswa, dan para orang tua. Tetapi Bapak Ibu harus saya katakan, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun masalahnya, gurulah pemeran utamanya. Utamanya adalah guru IGI yang dipimpin oleh Pak Danang, inilah yang paling depannya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bicara mengenai guru, kita tuh sangat bersungguh-sungguh, karena gurulah yang menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita satu persatu, untuk menghasilkan generasi yang bermutu. Harus saya katakan kembali Bapak Ibu, tadi saya disenang disampaikan Pak Danang, sebenarnya kurikulum itu, sesungguhnya kurikulum itu adalah, guru adalah kurikulum berjalan. Harus saya katakan, guru adalah kurikulum berjalan. Oleh karena itu Pak Danang, saya sekaligus gadis menyampaikan, kalau boleh Pak Danang, saya mohon sekali kiranya IGI ini menjadi sponsor utama, bahwasanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu tolak ukur dari pendidikan adalah di guru. Ikatan Guru Indonesia ini yang mewadahi daripada guru-guru Indonesia ini, kalau guru-guru ini sudah kita luarkan biasa nih, maka apapun yang terjadi, saya sangat yakin pendidikannya akan baik Bapak Ibu. Makanya itu saya kalau diundang sama IGI, saya tidak akan pernah menolak hari apa, jam berapa, dan seterusnya. Saya di WA, siap, tanggal 26 ganti siap. Mau ganti hampir nggak masalah bagi kami adalah Bapak Ibu. Jadi saya pikir itu harus saya katakan dengan kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat menaruh hormat dan sangat senang sekali, dan mudah-mudahan IGI ini tidak kapok kalau mengundang kami.
Saya pikir begitu, Bapak Ibu. Kalau makan ikan gulama jangan campur dengan ikan patin. Saya takut berlama-lama karena kondisi masih pandemi COVID-19. Sayang kumbang mencari makan, terbang rendah di atas kali. Terima kasih kami ucapkan, semoga mendapat restu ilahi. Bapak Ibu, kita ini harus menjaga silaturahmi, menangkap tuna berbasah-basah, tuna tertangkap sekali 3. Corona ini membuat kita berpisah, tapi silaturahmi kita haruslah tetap terjaga. Ikan gurami di balik batu, nampak ekornya bergerak-gerak, kita jagalah silaturahmi setiap waktu, tidak terbatas waktu, ruang, dan jarak. Demikian saja, yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Presentasi sudah kami beri, mohon maaf kalau kami kurang santun. Yang setitik tolong dilautkan, yang segumpal tolong digunungkan, yang salah tolong dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di lemari besi. Kalau ada kalimat kami yang salah, tolong jangan laporkan kami ke polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya belum masuk. Audionya belum masuk. Pak Rahman bisa mendengar suara saya? Iya, jelas, Pak. Jelas ya. Luar biasa, saya banyak belajar dari Kisaur hari ini dan juga dari Pak LPMP. Karena belajar memang sepanjang hayat dan bisa di mana saja. Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyindir untuk kita semua terkait dengan banyaknya webinar yang kita adakan, tapi kita hanya fokus pada presensi, pada absensi, pada sertifikat. Ketika Bapak Ibu di webinar-webinar lanjutan, ketika baru masuk ruang Zoom, ruang Webex, ruang platform apapun, ketika baru masuk langsung di chat menulis, bisakah presensinya di-share? Adakah absensinya? Ini adalah jadi pertanyaan besar untuk kita sebetulnya, kita menghadiri webinar untuk apa? Untuk melakukan perubahan atau untuk mendapatkan sertifikat? Bicara tentang perubahan, perubahan adalah pergerakan dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Ikatan Guru Indonesia, terima kasih Kisaur tadi. Siap. Ketika kita berbicara tentang IG, teman-teman, sesungguhnya kita berbicara tentang pergerakan guru-guru se-Indonesia. Karena di pundak kita bersama, kita bisa melakukan bersama, bisa bergandeng tangan bersama, bisa turun tangan untuk sama-sama mengurai benang kusut pendidikan yang ada di negeri kita. Berbicara tentang IG, berbicara tentang revitalisasi, berbicara tentang perubahan. Kita semua yang ada di pusaran IG memiliki tanggung jawab yang sama. Baik itu pengurus, anggota maupun simpatisan. Berbicara tentang pergerakan berarti berbicara tentang rancangan masa depan pendidikan Indonesia. Dan inilah kiprah IG ditunggu oleh bangsa ini. Bagaimana IG bisa building and serving our nation. Bagaimana bisa membangun dan melayani bangsa ini dengan baik. Bapak Ibu, IG bukan milik sekelompok orang maupun golongan. IG milik kita semua yang mau bersinergi dan mau berkolaborasi. Sinergi yang baik, kolaborasi yang baik dilandasi 3 hal. Togetherness, trust, dan support. Kebersamaan, saling percaya, dan saling mendukung. 3 poin ini juga berlaku saat kita ingin menerapkan PTM terbatas. Kita harus benar-benar merasa bersama dengan murid, bisa mempercayai murid,
dan bisa mensupport murid-murid kita bersama, saling percaya, saling mendukung. Salam sehat, terima kasih untuk IG Sulsel, semoga segera secepatnya saya bisa bertemu dan bisa bermuajah. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari IGI Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ketua Umum Danang Hidayatullah yang hari ini belum sempat hadir di Makassar. Tapi kami sangat menantikan Bapak ke Makassar ya. Kemudian kami terima kasih kepada Bapak mohon maaf, Pak. Dr. Saur Panjaitan yang setia dengan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Pak, saya potong 10 detik saja untuk Mas Danang, siap. Bapak Ibu. Siap. Dapat madu di ujung Tebat, anak lari dekat perigi. Mas Danang, Ketua Umum Pusat IGI, sangat hebat. Kita berikan aplaus sampai pagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Luar biasa di kisah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah seminar nasional yang dirangkai dengan kegiatan rapat kerja wilayah IGI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah tadi pagi telah kami laporkan kepada Mas Ketum bahwa telah ada pelantikan Mas tadi pagi oleh Wakil Ketua Bapak Wahid Nara. Insya Allah setelah istirahat teman-teman istirahat, kami akan lanjut dengan rapat kerja wilayah sampai besok siang Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami serahkan ke host, perlu kami sampaikan kepada teman-teman peserta bahwa mohon maaf sertifikatnya agak telat karena sebenarnya sudah siap, tapi Bapak Kepala LPMP tadi mengatakan kepada kami bahwa beliau mau ikut bertanda tangan di sertifikat yang dikeluarkan oleh IGI. Jadi sekedar Mas Ketum ini kami laporkan juga bahwa kedepannya IGI Wilayah Sulawesi Selatan akan bersinergi dengan LPMP Sulawesi Selatan dalam kegiatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin sekitar sore kami kirimkan sertifikat setelah kami revisi, setelah ditandatangani langsung oleh Bapak Kepala LPMP. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Pak Abdul Rahman yang berada jauh di Luhut Timur. Silakan Pak Abdul Rahman. Terima kasih Pak Muhlis. Sebelum kita istirahat, rehat, mungkin ada beberapa chat di live streaming ataupun di room chat itu meminta slide presentasi materi dari Pak Kisaur. Mungkin nanti apakah memungkinkan disematkan di sertifikat atau dikirim lewat ya, di emailnya nanti kami kirimkan link sertifikat juga. Oke, kalau begitu terjawab ya Bapak Ibu peserta. Baik. Materi akan disematkan di sertifikat yang dikirimkan ke email masing-masing. Email, betul. Siap. Baik, terima kasih banyak. Ini telah sampailah kita di penghujung seminar nasional dalam rangka rapat kerja wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ada banyak hikmah yang kita dapat petik dari narasumber kita, mulai dari Bapak Kepala LPMP, Bapak Ketua Umum IGI, Bapak Danang Hidayatullah, dan dari Bapak Dr. Saur Panjaitan. Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Salah satu mungkin bahwa dalam masa pandemi ini kita harus fleksibel sebagai guru yang tentunya dibarengi dengan banyak mengedepankan hati nurani. Yang sangat tertarik saya di pernyataan Pak Kisaur adalah bahwa guru itu maha tahu, walaupun tidak tahu. Ini luar biasa sekali, sangat syarat dengan makna pernyataan seperti ini. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Bapak narasumber atas kesempatannya pada seminar kita kali ini dalam rangka rapat kerja wilayah IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami tutup seminar nasional pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga cepat sehat ya. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Sukses selalu untuk Sulawesi Selatan. Muklis sukses. Terima kasih Pak Danang, Pak Saur. Sun Pak Sun. Teman-teman. Maaf ya.
Terima kasih Pak Terima kasih. Pusko. Izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu jika